Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan kisah yang termaktub dalam kitab Sirah Nabawiyah bagian ke-1. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Adapun di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab. Yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, penduduknya berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan batu-batu yang besar. Tidak ada sungai yang mengalir dan suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari bersama hewan-hewan ternak mereka. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta akan melahap ranting dan rumput pahit yang dihindari oleh kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, dan kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal hingga atap dan perisai perang. Kukunya dibakar dan diolah menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Adapun kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk gurun pasir. Di kota Mekah inilah terletak Ka'bah, yaitu Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas, yakni di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat, sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama yakni menuju Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan yang ketiga yaitu menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya. Namun Nabi Ismail alaihissalamlah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kencang. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. Satu helai melilit tubuh dari bawah ketiak, dan satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki yang terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krim dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Sedangkan pakaian wanita Badui panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya belurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Sementara tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat, yakni melindungi mata, telinga dan hidung dari debu dan badai pasir. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, namun kekar, cekatan, dan kuat menghadapi alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan.
Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah, serta mengagumi keindahan syair. Jiwa orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana yang duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut, sehingga tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia dan membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum penyebaran ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah leluhur Nabi Muhammad SAW. Adapun salah seorang kakek buyut Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Makkah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Makkah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Makkah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, ia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit untuk didapatkan. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Makkah kala itu. Di bawah kepemimpinan Hashim, Makkah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Pembagian urusan. Adapun beberapa jabatan pemerintahan di Makkah, di antaranya yang pertama hijabah, yakni pemegang kunci Ka'bah. Yang kedua sikoyah, yaitu penyedia air dan makanan untuk para peziarah. Yang ketiga rifadah, yaitu mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu qiyadah, yakni mengatur urusan peperangan. Masyarakat Mekah pada zaman jahiliyah percaya dengan tahayul. Ya ampun, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial. Umpat seseorang yang kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, mereka percaya bahwa jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tathayur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, ruhnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular yang menggigit, sehingga orang merasa lapar. Lihatlah cincin tembagaku ini, kata seorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku.
Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Dan jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala tersebut. Bahkan mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharapkan keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala di Mekah terjadi ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan dari emas. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum khamar. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang berkumpul sambil tertawa, dan para penari disambut dengan tepukan serta sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Maka orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong, dan yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang suka meminum khamar. Sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur yang mengharamkan minuman keras. Sedangkan mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasanya menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam, sampai melewati batas pri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang sangat tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan bahwa unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Adapun musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasanya mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari, sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasanya berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makanan darah yang dibekukan. Suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib, di kemudian hari disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang.
"Siapakah wanita itu?" tanya Hashim kepada orang-orang Yasrib. "Dia adalah Salma binti Amar. Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda." Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya, karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Akhirnya Salma pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggalan Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari, dia mendengar bahwa Syaibah, yakni keponakannya yang tinggal di Yasrib, sedang tumbuh remaja. "Aku harus menemuinya," pikir Al-Muttalib. "Dia adalah anak saudaraku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya untuk menggantikanku." Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. "Mari nak, ikut paman ke Mekah," peluk Al-Muttalib. "Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku tetap akan tinggal di sini," jawab Syaibah. Adapun nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi," jawab Salma. "Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya." "Aku juga menyayangi Hashim," jawab Al-Muttalib. "Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim." Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. "Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya?" Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun ia tahu masa depan Syaibah bukanlah di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya ia pun mengangguk. "Baiklah, kuizinkan ia pergi." Dengan amat gembira, Al-Muttalib pun mengajak keponakannya itu untuk pulang. Kemudian Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah seorang budak yang baru dibeli. Abdul Muttalib atau budaknya Al-Muttalib panggil mereka kepada Syaibah. "Celaka kalian, dia bukan budakku, dia adalah anak saudaraku, yakni anak Hashim." Namun orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, beliau dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Beliau kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib, yakni Syaibah bin Hashim, menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana ayahnya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, yakni adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muttalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muttalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muttalib. Adapun pada zaman pemerintahannya, Abdul Muttalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman.
Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Ratusan tahun yang lalu, sumur Zam-Zam tertimbun, sehingga air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar di Mekah. Saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Nabi Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan oleh orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu Abdul Muthalib mengambil tembilang, yaitu alat untuk menggali bertangkai panjang. Dan beliau memanggil putra satu-satunya. Harits temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Harits mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam itu berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Wahai ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Harits. Tidak wahai anakku, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Sedangkan orang-orang Quraisy, yakni penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, wahai Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, yaitu Mu'azzaz bin Amr, pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan beliau pun memilih untuk beristirahat. Iya, ratusan tahun yang lalu, Mu'azzaz bin Amr, yaitu mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tetapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mu'azzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Kemudian Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya dikaruniai 10 anak laki-laki. Setelah semua anaknya beranjak dewasa, beliau tidak memperoleh anak lagi. Maka dipanggilnya ke 10 anak itu, termasuk si bungsu, yakni Abdullah, yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam, memahami persoalan itu, sambil melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukid untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, Jurukid meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas anak panah. Kemudian ia mengadu anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, wahai Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Malam harinya, dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya, dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Keesokan harinya, dia mengajak Harits untuk menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa.
Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Na'ilah, air membersih. "Air, Harits, lihat ada air," seru Abdul Muthalib saking kagetnya. "Ayo kita gali terus wahai ayah." Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Mu'azzaz bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy pun datang berbondong-bondong. "Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu," pinta mereka. "Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu, sekalian dengan permainan kids, yakni anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa." Usul ini disetujui. Jurukid mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci itu sebagai perhiasan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.